Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 kelas I3 Jaringan Komputer Praktikum akan mempresentasikan tentang implementasi dan konfigurasi layanan jaringan di VPS berbasis Linux serta mengkonfigurasi web hosting sederhana dengan virtual host dan domain sendiri di VPS. Saya Narendra Wisnucaraka dengan NIM 046 dan teman saya. Saya Putu Bagusan Giri Wiguna dengan NIM 048. Baik, di sini kita akan langsung ke pendahuluan saja terlebih dahulu. Di sini ada latar belakangnya yaitu Virtual Private Server itu merupakan sebuah teknologi server side yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke dalam beberapa virtual machine. Dan setiap mesin virtual tersebut melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Nah, penggunaan FVPS ini bisa menjadi solusi populer untuk berbagai kebutuhan online, mulai dari hosting website, pengembangan aplikasi, hingga sebagai server untuk layanan jaringan lainnya. Kemampuannya dalam menyediakan lingkungan server yang terisolasi dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dedicated server, menjadikannya pilihan ideal bagi pengembang ataupun startup, bahkan juga mahasiswa untuk bereksperimen dan belajar. Nah, di laporan ini nantinya akan mendokumentasi serangkaian proses mulai dari penyewaan, lalu ada konfigurasi dasar, hingga pengamanan sebuah VPS berbasis Linux. Selain itu, akan dibahas pula implementasi atau layanan-layanan esensial seperti web server dan database server, serta konfigurasi tingkat lanjut yang berupa virtual hosting untuk menampung beberapa domain dalam satu server. Adapun tujuannya dalam laporan ini adalah yang pertama yaitu mampu memahami implementasi layanan jaringan menggunakan VPS, lalu yang kedua mampu melakukan konfigurasi layanan jaringan dasar dan keamanan server. Yang ketiga mampu memahami konsep layanan web server dan virtual host. Yang keempat mampu menyambungkan domain dengan VPS menggunakan DNS public dan yang kelima mampu menghosting lebih dari satu website di server yang sama. Lalu di bab kedua ada topologi atau desain layanan. Topologi jaringan yang digunakan menampilkan virtual private server sebagai pusat atau hub semua koneksi, baik dari administrator yang mengelola server maupun dari pengguna publik yang mengakses website. Semuanya terhubung ke FVPS ini melalui jaringan internet. Dan di sini kita bisa lihat gambarnya di mana ada pusat VPS server yaitu aanserver.id dengan IP-nya 202.10.41 dan 136. Di sini VPS atau AAN server ID ini menggunakan Apache 2 dengan web servernya, lalu ada MariaDB untuk database dan juga ada UEFI untuk firewall. Lalu untuk publiknya sendiri mereka bisa mengakses seperti set 1 Wojak CIU atau set 2 Wojak CIU via HTTPS. Dan juga ada administrator yang akan memanajemen via SSH dengan P2222. Udah, tadi sudah. Baik, selanjutnya masuk ke tugas utama implementasi dan konfigurasi VPS. Jadi, tahap awal yang kami lakukan adalah mencari layanan yang bisa menyediakan layanan VPS, yakni kami pilih rumah web. Di sini kami menyewa VPS dengan durasi 1 bulan. Kemudian setelah melakukan pembayaran, kami berhasil memiliki VPS tersebut dan ketika kami menekan halaman tab VPS akan keluar informasi detail dari VPS yang telah kami sewa. Antara lain terdapat IP, kemudian password untuk root, kemudian IP tambahan, region, operating system. Di sini kami gunakan Ubuntu versi 20 dan informasi lain-lainnya. Setelah itu, pada tugas pertama kami diminta untuk mengakses VPS menggunakan SSH. Jadi di sini kami masuk untuk melakukannya kami masuk ke command prompt dan kami memasukkan sintaks ini SSH root dan IP VPS yang telah kami sewa yakni 202.10.41.136. Setelah itu akan diminta untuk memasukkan password. Kemudian kita masukkan password yang telah disediakan. Dan di sini jika sudah ada tulisan seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke layanan VPS melalui SSH.
Tugas selanjutnya adalah kami diminta untuk melakukan instalasi dan konfigurasi layanan. Kami di sini memilih dua layanan. Jadi yang pertama itu kami menginstal eh, Ubuntu, yakni web server atau Apache 2. Di sini kami melakukan instalasi dengan perintah apt install apache 2 slash y. Sini setelah menunggu untuk downloadnya, kita mengecek statusnya dengan menekan SYS sistem CTL Start Apache 2 untuk menjalankan Apache dua yang telah kami install dan mengecek statusnya dengan sistem CTL status Apache 2. Di sini sudah terlihat ada active running, tapi masih ada beberapa error kecil yang sebenarnya tidak berpengaruh, tapi kita bisa perbaiki dengan cara mengedit konfigurasi dari Apache 2 tersebut dengan sintaks nano etc apache 2 slash apache 2 config. Lalu kami menambahkan server name kami yakni AN server, dan setelah kami restart dan melihat statusnya kembali, error yang sebelumnya sudah hilang. Yang ini. Selanjutnya, untuk mengecek apakah sudah benar-benar berjalan, kita bisa mencari alamat IP-nya di Google atau browser. Dan di sini adalah alamat IP-nya, dan di sini sudah mengindikasikan ada tulisan It Works, yang berarti Apache 2 Ubuntu sudah terinstall. Dan selanjutnya kita menginstal database server yakni MariaDB dengan cara menggunakan sintaks apt install MariaDB slash server garis Y. Di sini ukurannya sekitar 21 MB. Setelah kita tunggu, kita lakukan hal yang sama, yakni melakukan sistem CTL start MariaDB dan melihat statusnya. Dan di sini sudah terlihat statusnya active running, yang berarti sudah berjalan pada server. Lalu kita bisa mengatur beberapa hal pada MariaDB, yakni mengatur kata sandi, menghapus pengguna anonim, menonaktifkan login root dari jarak jauh, menghapus database test, dan hak aksesnya juga membuat ulang tabel hak istimewa. Semuanya ditanyakan oleh MariaDB sendiri dengan pertanyaan yes or no. Sini kami menulis yes semua. Selanjutnya adalah manajemen pengguna. Pada tugas kami diminta untuk menggunakan menambahkan pengguna baru. Di sini kami menggunakan add user dengan nama Aan. Di sini sistem menambahkan user Aan di new group. Kemudian diminta untuk menginput password dari Aan tersebut. Setelah menginput password, maka sini kita diminta untuk mengisi beberapa identitas yakni full name, room number, work phone, home, dan other. Ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Setelah itu kita konfirmasi dengan menekan Y. Kemudian kita mengedit hak akses dari user AAN tersebut dengan cara user mode slash ag sudo AAN. Di sini maka eh, user AAN tersebut sudah memiliki hak akses sama seperti root. Kemudian di sini kita mengetes apakah eh, hak aksesnya sudah benar-benar ada. Di sini kita gunakan sintaks sudo apt update untuk mengetes hak aksesnya, dan di sini kita dimintai password untuk HAN. Setelah mengisi password, maka sintaks sudo apt update akan berjalan di user HAN. Maka di sini sudah terbukti bahwa user HAN telah memiliki hak akses dari root itu sendiri. Selanjutnya kami diminta untuk menginstal firewall simple. Di sini kami menggunakan firewall UFV atau uncomplicated firewall. Di sini kita menggunakan sintaks apt install ufw slash y untuk menginstal firewall tersebut. Kemudian kita mengallow beberapa dari koneksi, yakni koneksi atau port 2222, 80, dan 443, di mana fungsinya adalah dododo untuk koneksi SSH baru, 80 untuk HTTP, dan 443 untuk web HTTPS. Setelah itu, kita melihat statusnya dengan menekan UFW status, menekan UFW enable terlebih dahulu untuk mengaktifkannya, dan menekan UFW status. Di sini sudah terlihat actionnya sudah low, yang berarti ini sudah sukses terinstall firewallnya.
Kemudian kita melakukan hardening keamanan server, di mana sebagai langkah pengaman tambahan, yakni kita step pertama mengubah port SSH yang dari standar 22 diubah ke 2222 untuk mengurangi risiko serangan otomatis dan menonaktifkan login root. Jadi pertama kita menggunakan komen nano etc slash ssh slash sh config. Sini kita mengganti port yang sebelumnya 222 menjadi 2 yang sebelumnya 22 menjadi 2222. Kemudian kita yang sebelumnya permitted root login yes, kita ganti permitted root, root login no. Kemudian kita tekan Ctrl O untuk save dan keluar. Kemudian kita gunakan sistem CTL restart SSH untuk menjalankan hardening tersebut. Kemudian di sini kita mencoba tes hardeningnya apakah berhasil atau tidak. Dan di sini sudah, eh, sorry, sini di sitas ini sudah berhasil karena di sini kami coba SSH sebagai AAN. Kemudian selanjutnya adalah hasil uji coba tugas utama, yakni yang pertama untuk web server, pengujian dilakukan menggunakan alamat IP VPS yang telah kami pesan, yakni 202.10.41.136. Kemudian kita melihat apakah Apache 2-nya sudah terinstall dan di browser sudah tertulis it works yang berarti sudah terinstall. Lalu kita menambahkan keamanan server dengan menggunakan useraan ke port 222 yang tadi koneksinya berhasil yang setelah dikonfirmasi. Kemudian melakukan akses verifikasi, yakni kita menambahkan user dosen yang akan disediakan dengan perintah yang akan dimasukkan dosen, yakni SSH dosen dengan IP yang kita punya, yakni 202.10.41.136. Dan sekian dari presentasi tugas utamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tugas tambahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada tugas tambahan. Di sini kita akan mengkonfigurasi web server dan virtual host. Nah, di sini kita akan membuat dua directory, yaitu ada set 1 wojak dan juga ada set 2 wojak. Dan di sini kita juga akan mengasihkan untuk file index HTML-nya. Nah, di sini, oke, selanjutnya ada konfigurasi virtual host untuk site ini. Yang pertama ada set satu wojak, ini kita buat virtual host dengan server name set satu wojak.ciu, lalu ada dokumen root seperti var www set satu wojak.ciu, lalu ada error log dan juga ada custom lognya juga. Dan setelah itu kita juga akan menambahkan virtual host untuk set 2 juga di sini. Nah, kemudian kedua virtual host tersebut akan diaktifkan menggunakan to Insight dan layanan Apache yang di reload. Nah, ini seperti sudah dikasihkan sudo A2 Insight untuk set 1 wojak CU, lalu kita akan reload Apache-nya dan juga kita akan menambahkan sudo A2 Insight untuk set 2-nya juga, lalu kita akan reload Apache-nya lagi. Nah, setelah itu kita akan mengarahkan domain ke VPS menggunakan DNS. Dan domain wojak.co itu dibeli dari rumah web dan pada menu manajemen DNS ada dua A record baru ditambahkan untuk mengarahkan subdomain set 1 dan set 2 ke alamat IP VPS. Nah, ini bisa kita lihat kita membeli domain wojak.co, lalu kita akan ke manajemen DNS di sini dan kita akan menambahkan record baru. Kita akan menambahkan record seperti set 1 wajah COU dan juga set 2 wajah COU. Di sini kita bisa mentes apakah uh, setnya bisa dipencet. Oke, jadi setnya sudah dipencet dan ini versi yang sudah finalnya. Jadi sebelum itu kita versinya hanya seperti ini. Selamat datang di set 1 dan Pak tolong beri nilai A. Masih belum ada uh, HTML-nya atau style HTML-nya. Lalu selanjutnya kita implementasi SSL atau HTTPS dengan Let's Encrypt.
Di sini kita akan menggunakan Sharebot dan pluginnya untuk Apache diinstal untuk mengelola sertifikat SSL dari Let's Encrypt. Ini ada sudo apt update, lalu kita ada sudo apt install Sharebot Python 3 slash Sharebot slash Apache slash y. Lalu di sini chatbot dijalankan untuk kedua domain dan selama proses pengguna diminta untuk memasukkan alamat email, lalu ada menyetujui terms of service dan memilih apakah akan membagikan email dengan AFF di sini. Oke, selanjutnya maka set 1 dan set 2 itu akan menjadi HTTPS, bukan hanya HTTP. Oke, lanjut. Nah, lalu kita akan mengunggah konten HTML. Nah, konten HTML pada saat satu wajah itu akan diperbarui menjadi halaman yang interaktif sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, halaman tersebut akan kita buat stylenya seperti ini. Ini ada seperti color, background, dan lain-lain. Dan saat kita masuk ke setnya, maka kita akan berada di versi final dari halaman ini. Oke, ini dia hasilnya. Oke, jadi untuk tugas tambahan ini hasilnya ada yang pertama akses domain. Nah, kedua domain seperti HTTP set 1 dan juga set 2 ojak.co.uk itu berhasil diakses dari browser publik dan menampilkan konten yang sesuai. Lalu ada SSL atau HTTPS itu setelah konfigurasi sharebot, kedua situs berhasil diakses melalui HTTPS dan browser menunjukkan koneksi yang aman. Dan pengalihan dari HTTP ke HTTPS juga berfungsi secara otomatis. Lalu ada konten interaktif di mana di halaman pada set 1 itu berfungsi sesuai dengan kode yang diunggah dan menampilkan tombol tidak yang bergerak secara acak. Oke, jadi kesimpulannya, implementasi dan konfigurasi layanan jaringan pada VPS berbasis Linux Ubuntu telah berhasil dilakukan, dan seluruh tujuan tugas mulai dari akses SSH, lalu ada instalasi web, server Apache dan database MariaDB, lalu ada manajemen pengguna, lalu ada mengimplementasi firewall UVW, hingga hardware dasar server telah tercapai. Dan juga tugas tambahan yang berupa konfigurasi dua virtual host dengan domain custom dan pengamanan menggunakan SSL Let's Encrypt juga berhasil diselesaikan. Nah, proyek ini menunjukkan kemampuan VPS dalam menyediakan lingkungan yang fleksibel dan aman untuk hosting berbagai layanan jaringan. Lalu untuk troubleshooting, selama proses pengerjaan tidak ditemukan kendala atau error yang sangat signifikan, hanya tadi di tugas awal, namun sudah bisa teratasi. Lalu semua perintah dan konfigurasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan urutan perintah seperti menyalakan sistem CTL reload Apache setelah mengaktifkan virtual host baru agar perubahan dapat segera diterapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.